Hai semua, apa kabar? Ketemu lagi kita dalam pertemuan mata kuliah pengolahan dan penyajian data. Oke, untuk materi kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, analisis statistik deskriptif ya. Oke, untuk pertemuan ini kita membahas ukuran statistik. Masih ingat ada ukuran apa saja? Untuk ukuran pemusatan di sini ada mean, median, modus ya. Masih ingat ya? Mean itu untuk rata-rata, median itu untuk nilai tengah, modus itu untuk data dengan frekuensi yang terbanyak ya. Oke, silahkan ingat-ingat lagi cara mencari mean secara manual, median secara manual, modus secara manual. Ya, kalau mean itu kan rata-rata. Rata-rata itu berarti datanya dijumlahkan dulu, kemudian dibagi dengan banyaknya data ya. Kalau median itu datanya diurutkan dulu, kemudian cari data yang berada di tengah. Kalau datanya ganjil, cari yang di tengah. Kalau datanya genap, cari yang di tengah, kemudian di rata-ratakan gitu ya. Kalau modus, kalian harus urutkan dulu ya. Urutkan dulu, kemudian hitung siapa yang terbanyak ya frekuensinya ya. Nah, kalau di Excel kita untuk mean-nya kita punya formula average ya. Kalau median kita punya median, kalau modus ini ada mod ya, ada yang single, ada yang multi. Kalau di Excel 2007 itu hanya ada satu mod. Kalau Excel 2010 ke atas ada single dan mod. Kita coba ya. Di sini kita akan menggunakan data praktikum rumah tangga seperti yang kita gunakan sebelumnya. Oke. Ini ya. Di sini ada ID, umur, pendidikan, jumlah ART, luas lantai, dan pengeluaran rumah tangga. Oke, misalkan kita menggunakan data umur ya. Data umur ini. Kita highlight. Yang lainnya kita sembunyikan. Hide. Oke. Misalkan untuk ukuran pemusatan ada mean, median, kemudian modus. Kalau mean, kalau kalian masih ingat, kalau mau kayak cara manual yang dihitung dulu jumlah datanya, jumlah data dibagi dengan banyaknya data, itu kan berarti jumlah datanya itu kita bisa gunakan rumus sum ya. Sum dari data yang pertama sampai data yang terakhir, kemudian kurung tutup dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data kita bisa gunakan count. Count data yang pertama sampai data yang terakhir. Ya. Nih. Dia rata-ratanya ada 62,2333 ya. Oke, kalau kita pakai average berapa? Average dari data yang pertama sampai data yang terakhir. Ada 62,2 sama ya. Oke, untuk median. Median masih ingat? Mau diurutkan dulu datanya? Kita urutkan dulu coba ya. Kita copy di sini untuk yang belum diurutkan. Kemudian untuk yang kita copy ini kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Continue with current selection ya. Nah, nanti yang diurutkan ini saja. Kalau jumlah datanya, ada berapa ya jumlah datanya ya? Kita coba lihat. Count. Count. Dari data yang pertama sampai data yang terakhir itu ada 30 ya. Ada 30 berarti yang berada di tengah adalah data 15 dan 16 ya. Data yang ke-15 dan ke-16 ya, 58. Ya, ini ya. Data yang ke-15 dan data yang ke-16. Kebetulan ini nilainya sama, jadi mediannya pasti seharusnya 58. Kita coba ya, sama dengan median dari data yang pertama sampai data yang terakhir. 58 ya. Kalau modus, kita coba ya. Modusnya kalau yang Excel 2007 pakai yang modnya bukan yang mod ini ya. Mod ini tadi kemarin kita pakai untuk menghitung sisa dari pembagian. Kalau modus itu pakai yang mode ya, ini ya. Dari data yang pertama
mode dari data yang pertama sampai data yang terakhir. Oke. Nah, 58 ya. Apakah benar? Kalau ragu-ragu, silahkan kalian cross-check dengan jumlah itemnya. Kalian bisa gunakan count if dari data ini berapa sih yang dia nilainya segini, dan kalian akan dapatkan yang jumlahnya paling banyak itu yang jadi modus ya. Lihat. Tara. Oke. Kok ada yang 0 padahal semua ada. Jangan lupa dikunci, oke? Dikunci range-nya. Kalau kriterianya kan memang bergerak ya dari data yang kita kopikan. Kalau range-nya tetap yang B2 sampai B31. Nah, oke, ketemu? Oke, ternyata kalau kita lihat modusnya ini sebenarnya banyak ya, yang jumlahnya 2 ya. Nah, berarti kita tidak bisa menggunakan yang satu saja. Kita bisa menggunakan yang mode yang mode ya. Nah, kalau mode yang single itu harusnya hasilnya sama dengan mode yang tadi ya. Oke. Kalau mode yang multi, itu kita siapkan dulu calon hasilnya berapa sel, siapkan banyak juga nggak apa-apa. Oke, kemudian ketik sama dengan mode, kemudian kita pilih datanya dari data yang pertama sampai yang terakhir, kemudian kurung tutup, kemudian pencet Ctrl Shift Enter secara bersama-sama. Pencet Ctrl dan Shift dulu, tahan, jangan dilepas, kemudian pencet Enter, lepas bersama-sama. Nah, di sini ditemukan bahwa modusnya yang ada di sini ada 6 ya, 6, 58, 42, 81, 48, 49, dan 94. Apakah betul? Ini coba kita lihat, 94, 81, 58, kemudian 49, 48, 42. Oke, betul ya? Oke, begitu caranya ya. Oke, sip. Ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan. Oke, untuk selanjutnya kita kembali lagi ke slide kita. Untuk ukuran letak data di sini ada persentil dan kuartil. Kuartil ya. Kalau untuk yang Excel 2007 gitu ada kuartil dan persentil ya. Kalau di Excel 2010 ke atas ada kuartil ink dan persentil ink. Oke. Oke, kita coba ya. Kita coba ke Excel-nya. Di sini ada kuartil dan persentil. Oke. Kalau kuartil, masih ingat kuartil itu ada kuartil berapa saja? Ada kuartil 1, ada kuartil 2, ada kuartil 3. Kuartil pertama, kedua, dan ketiga itu sama saja dengan rumusnya, sama yaitu kuartil. Pakai Q ya. Kuartil yang ink. Kalau yang 2007 pakai yang ini ya. Nah, kuartil. Nah, kemudian kita pilih array-nya, datanya yang mana yang mau kita pakai. Ya. Kemudian, koma, quart. Quartnya ada 5 macam. Yang 0 itu untuk menunjukkan minimum value-nya. Kuartil pertama itu 1. Kuartil kedua itu kita pakai 2 nilainya. Kuartil ketiga kita pakai 3 nilainya. Dan 4 itu untuk maksimum value-nya. Jadi nanti kalau kalian masukkan kuartil ink, array, kemudian nilainya kita ganti dengan 0, itu nilainya harus sama dengan min dari datanya. Kalau kita masukkan 4, itu harus sama dengan nilai max-nya. Dan di sini juga disebutkan bahwa kuartil pertama itu sama dengan persentil ke-25. Ya. Kemudian kuartil kedua
itu sama dengan nilai median, sama dengan nilai persentil ke-50, itu nanti kalian harus hasilkan nilai yang sama. Kemudian untuk nilai 3 itu kuartil ketiga sama dengan persentil ke-75, itu harus sama ya. Oke, jadi di sini untuk kuartil yang pertama kita berikan nilai 1. Oke. Kemudian kita kopikan saja ini. Untuk kuartil yang kedua, ini kita ganti dengan nilai 2. Untuk kuartil yang ketiga, kita beri nilai ini, nilainya adalah 3. Oke. Kemudian kalau mau tahu ini nilai min ya, min, max, sorry, kita pindahkan ke sini. Ya, min, max. Tuh, kita coba pakai rumus yang tadi, pakai kuartil ini sama dengan 0 ya. Pakai yang 0 kuartnya, kemudian yang ini kita pakai kuart yang 4, harus sama dengan nilai yang maksimum ya. Benar ya, nilai minimumnya 24 dan nilai maksimumnya 97. Oke, kemudian untuk persentil. Untuk persentil, masih ingat ya? Kalau kuartil itu datanya dibagi jadi 4 bagian, kalau persentil datanya dibagi jadi 100 bagian ya. Persentil itu berarti nanti ada persentil 1, persentil 2, persentil 3, persentil 10, persentil 25, persentil 30, persentil 50, persentil 70, persentil 75, sampai dengan persentil yang 100. Oke, kalau di sini persentilnya kita punya persentil yang in juga. Kalau untuk yang 2007 pakai persentil. Nah, kalau di sini array-nya kita pilih ya, komanya di sini kalau persentil nilainya range-nya antara 0 sampai 1. Kalau kuartil kan tadi 0, 1, 2, 3, 4. Kalau persentil nilainya 0 sampai 1. Jadi kalau persentil 1 itu nilai K-nya berapa? Tinggal dibagi 100. Jadi 0,01. Ya, kita kopikan ini. Ya, ini ya, 24,29. Kalau persentil 10 berarti nilai K-nya kita ganti dengan 0,1. Ya, persentil 25 ini nilai K-nya kita ganti 0,25, nilainya harus sama dengan kuartil yang pertama. Ya. Kemudian persentil 30, nilai K-nya 0,3. Persentil 50, nilai K-nya kita ganti dengan 0,5, nilainya harus sama dengan nilai median dan nilai kuartil yang kedua, yaitu 58. Kemudian persentil yang ke-75, nilai K-nya kita ganti dengan 0,75. Kemudian persentil yang ke-100 itu kita ganti dengan nilai 1. Ya, 97 ya. Ini sama dengan nilai yang maksimumnya. Oke. Kuartil dan persentil. Kemudian kan kalau kalian tahu masih ada desil ya. Desil itu kan datanya dibagi jadi 10 bagian ya. Nah, kalau di sini kita tidak punya formula desil, jadi kalian bisa memanfaatkan konversi dari desil ke persentil. Jadi kalau desil 1 itu sama dengan persentil ke-10. Kemudian desil kedua itu sama dengan persentil ke-20. Dan seterusnya sampai desil ke-9 itu sama dengan persentil ke-90. Dan desil ke-10 itu sama dengan persentil ke-100. Itu ya. Tinggal kalian cari. Oke. Sip. Ada pertanyaan? Silahkan dicatat. Oke, kembali lagi kita ke paparannya. Untuk selanjutnya, kita lihat ukuran penyebaran data. Ada interquartile range, ada ragam atau varians, ada juga simpangan baku atau standar deviasi. Oke, kita coba ya. Oke. Kita harus mencari interquartile range, kemudian ragam, dan simpangan baku.
Untuk interquartile range itu kan rumusnya adalah kuartil 3, ini kan, dikurangi dengan kuartil 1 ya. Gitu? Yap, ada 34,75. Kalau formulanya ada nggak ya? Kita coba cari interquartile, IQR. Nggak ada ya? Oke, nggak masalah. Untuk ragam itu sama dengan varians ya. Kita punya rumus var. VAR-nya di sini ternyata banyak ya. VAR-nya ada VAR P, ada VAR S, ada VAR saja. Kalau VAR P itu digunakan untuk mencari varians dari populasi, kalau VAR S digunakan untuk mencari varian dari sampel. Kalau VAR P, baik di Excel 2007 maupun 2010 ke atas itu sama saja ya, cuman VAR titik P dan VAR P ya. Ini kalau di 2007. Kalau untuk yang 2007 untuk yang sampel itu VAR saja, kalau yang 2010 ke atas namanya VAR S ya. Jadi silahkan disesuaikan mau pakai yang mana. Misalkan di sini kita asumsikan in data sampel, jadi kita gunakan VAR S ya. VAR S dari data yang pertama sampai data yang terakhir. Oke, ragamnya adalah 519,0816. Kemudian simpangan bakunya kita punya standar deviasi, STDEV ya. Seperti varians tadi, di sini ada S, ada P ya. Ada STDEV S, STDEV P, sama seperti tadi S untuk yang sampel, P untuk populasi, begitu juga untuk yang STDEV di 2007 ya. Sama juga ya. Yang tidak pakai S itu berarti untuk yang sampel ya. Kita pakai STDEV S ya. Dari data yang pertama sampai data yang terakhir. Ya. Oke. 22,78. Nah, kalau kalian masih ingat bahwa ragami itu kan sebenarnya simpangan baku kuadrat ya. Jadi kita bisa cari ragam itu dari simpangan bakunya ini dikuadratkan. Jadi ini pangkat 2. Tuh ya, hasilnya harusnya sama. Kemudian simpangan baku itu sama dengan akar dari ragam ya. Kita bisa pakai ragamnya pangkat 0,5 gitu ya. Hasilnya sama atau pakai fungsi square root dari ragam. Tuh ya, hasilnya harusnya sama, tidak ada perbedaan. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kita kembali lagi ke paparan. Untuk selanjutnya kita punya ukuran bentuk, ada kemencengan dan keruncingan. Masih ingat? Ada ukuran kemencengan, ada positif, negatif, ya kan? Kemudian ada keruncingan, tergantung dari nilai kurtosisnya. Ada yang lebih dari 3, sama dengan 3, kurang dari 3. Kalau lebih dari 3 itu berarti runcing, sama dengan 3 itu normal, kurang dari 3 itu berarti landai. Masih ingat ya? Mencengan ada menceng kanan, menceng kiri ya kan, ada positif, negatif, nilai 0. Kita coba ya. Oke, kita masuk ke Excel-nya. Oke, kita cari kemencengannya, skewness-nya, dan kurtosisnya. Kurtosis atau keruncingan. Untuk skewness-nya kita punya formula skew. Seperti tadi ya, kita punya skew dan skew P. Tergantung dari kalian menggunakan data populasi atau sampel. Nah, kalau sampel kalian gunakan skew, kalau populasi kalian gunakan skew P. Karena kita tadi asumsikan ini data sampel, berarti kita pakai skew. Skew dalam kurung data yang pertama sampai data yang terakhir. Oke, kurung tutup. 0,07 ya, ini positif nilainya ya. Positif skewness berarti ya. Oke, untuk kurtosis kita pakai skew. Begitu juga dengan tadi ya, ini skew-nya ada, chord-nya ada satu saja ya, oke. Chord-nya dari data yang pertama sampai data yang terakhir. Oke. Di sini minus 1,30. Ini jelas kurang dari 3 ya, berarti ini landai ya.
Oke. Silakan kalian buktikan dengan membuat histogramnya. Oke, kita lihat ya. Oke. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar. Silahkan belajar lagi, termasuk kalian cross-check juga dengan materi yang sudah kalian pelajari di materi statistik deskriptif ya, pengantar statistika ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.